Baik, untuk kelompoknya Alan, Ibu sudah menjadikan Alan sebagai host. Silahkan nanti di-share PPT-nya dan dimulai presentasinya. Seperti biasa, teknisnya presentasi dulu, baru akan dikirimkan ke Adlink. Silahkan untuk kelompoknya Alan dan yang lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggota. Saya sebagai moderator, Alan Budi Kusuma, dibantu oleh rekan-rekan saya yaitu Arif Rahman, Ainisa Agustina, Muhammad Wirayuda, dan Tegar Darmawan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai strategi, pendekatan, model, dan metode pada pembelajaran IPA. Untuk mempersingkat waktu, presentasi akan kami mulai. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu pengertian pendekatan. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melestarikan metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ainisa Agustina. Kepada Saudari Agustina, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang guru atau pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran tersebut. Strategi pembelajaran memiliki 4 unsur strategi dari setiap usaha, yaitu yang pertama ada menetapkan spesifikasi, yang kedua ada mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan, yang ketiga ada mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, yang keempat ada menetapkan norma-norma. Next, Alan. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Yang pertama ada teknik pembelajaran. Dalam demikian, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Yang kedua ada taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran ini merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Kemudian ada model pembelajaran. Apabila antara pendekatan strategi, metode, dan teknik, bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi suatu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ainisa. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Wirayuda. Pada Muhammad Wirayuda, dipersilahkan. Muhammad Wirayuda. Baik, materi selanjutnya yaitu pengertian metode Project Based Learning atau PJBB, yaitu
Model project based learning merupakan suatu model pembelajaran yang melibatkan suatu proyek dalam proses pembelajaran. Metode proyek adalah suatu cara mengajar yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk menggunakan unit-unit kehidupan sehari-hari sebagai bahan pelajarannya. Bertujuan agar anak didik untuk tertarik belajar. Kata proyek sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu proyektum, yang berarti maksud, tujuan, rancangan, dan rencana. Next, selanjutnya. Selanjutnya, karakteristik project based learning. Pembelajaran berbasis proyek adalah sebuah model pembelajaran yang inovatif dan lebih menekankan pada belajar kontekstual melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks. Fokus pembelajaran terletak pada prinsip dan konsep inti dari suatu disiplin ilmu, melibatkan siswa dalam investigasi, pemecahan masalah, dan kegiatan tugas-tugas bermakna yang lain, serta memberi kesempatan siswa bekerja secara otonom dan mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri, serta mencapai puncaknya untuk menghasilkan pokok nyata. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Muhammad Wirayuda. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Tegar. Saudara Tegar, persilahkan. Terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya saya mohon maaf, saya off cam soalnya di sini jaringan kurang stabil, takutnya suara saya putus-putus nantinya. Berikutnya itu prinsip project based learning. Yaitu ada 5 prinsip. Yang pertama, prinsip sentralis, yaitu menegaskan bahwa kerja kelompok merupakan esensi dari kurikulum. Model ini merupakan pusat strategi pembelajaran, di mana siswa belajar konsep utama dari suatu pengetahuan melalui kerja proyek. Yang kedua yaitu prinsip pertanyaan pendorong, yaitu driving question, berarti bahwa kerja kelompok berfokus pada pertanyaan, permasalahan, yang dapat mendorong siswa untuk berjuang memperoleh konsep atau prinsip utama. Bimbingan pertanyaan yang diberikan harus sederhana, tetapi juga memberikan informasi yang cukup tentang yang sedang dicari. Yang ketiga yaitu prinsip investigasi konstruktif. Proses yang mengarah pada pencapaian tujuan yang mengandung kegiatan inquiry, pengembangan konsep, dan resolusi. Jenis proyek haruslah dapat mendorong peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuan sendiri untuk memecah persoalan yang dihadapinya. Yang keempat, yaitu prinsip otonomi. Dalam pembelajaran berbasis proyek, dapat diartikan sebagai kemandirian peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran, yaitu bebas menentukan pilihannya sendiri, bekerja dengan minimal supervisi, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, lembar kerja peserta didik, petunjuk kerja praktik, dan yang sejenisnya bukan merupakan aplikasi dari PBL. Yang kelima, yaitu prinsip realistis. Berarti bahwa proyek merupakan suatu yang nyata. PBL harus dapat memberikan perasaan realistis kepada peserta didik dan mengandung tantangan nyata yang berfokus pada permasalahan autentik, tidak dibuat-buat, dan solusinya dapat diimplementasikan di lapangan. Oke, next. Berikutnya itu kelebihan dan kekurangan project based learning. Kelebihannya yang pertama meningkatkan motivasi, di mana siswa tekun dan berusaha keras dalam mencapai proyek dan merasa bahwa belajar dalam proyek lebih menyenangkan daripada komponen kurikulum lainnya.
Kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Dari berbagai sumber yang dideskripsikan, lingkungan belajar berbasis proyek membuat siswa menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem kompleks. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi. Pentingnya kerja kelompok dalam proses memerlukan peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Yang keempat, meningkatkan keterampilan mengolah sumber. Bila diimplementasikan secara baik, maka peserta didik akan peserta didik akan belajar dan praktik dalam mengorganisasi proyek. Yang kelima, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengolah sumber belajar. Yang keenam, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Yang ketujuh, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata. Yang kedelapan, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik mampu pendidik menikmati proses pembelajaran. Sedangkan kekurangannya ada 6. Yang pertama, membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup. Yang ketiga, membutuhkan guru yang terampil dan maju belajar. Yang keempat, membutuhkan fasilitas, peralatan, dan bahan yang memadai. Yang kelima, tidak sesuai untuk peserta didik yang mudah menyerah dan tidak memiliki pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan. Yang keenam, kesulitan melibatkan semua peserta didik dalam kerja kelompok. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Tegar. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Saudara Arif Rahman. Kepada Saudara Arif Rahman, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya izin mematikan kamera Ibu. Langkah-langkah metode project based learning adalah strategi pembelajaran berbasis proyek terdiri atas 3 tahap utama, yaitu 1 tahap perencanaan, 2 tahap pelaksanaan, 3 tahap evaluasi. Untuk tahap perencanaan yaitu tahap pembelajaran merupakan tahap yang sangat penting dalam setiap proses pembelajaran pembelajaran dengan menggunakan berbasis proyek. 1. Merumuskan tujuan pembelajaran atau proyek. Mengingat pembelajaran praktik berbasis proyek lebih bersifat kompleks, maka setiap bagian proyek harus dirumuskan tujuan pembelajaran yang jelas. Dari setiap pekerjaan proyek yang harus dirumuskan tujuannya, baik tujuan umum maupun tujuan khusus. 2. Menganalisis karakteristik siswa untuk mengelompokkan siswa ke dalam kelompok. Jenis pekerjaan yang ada dalam proyek maka harus lihat kemampuan dan keterampilan siswa. 3. Merumuskan strategi pembelajaran. 4. Membuat lembar kerja atau job sheet. 5. Merencanakan kebutuhan sumber belajar. 6. Merancang alat evaluasi. Dan untuk tahap pelaksanaan, 1. Mempersiapkan sumber belajar yang diperlukan. 2. Menjelaskan tugas proyek dan gambar kerja. 3. Mengelompokkan siswa sesuai dengan tugas masing-masing. 4. Mengerjakan proyek. Dan ketiga, tahap evaluasi, yaitu 1. Mempresentasikan hasil proyek. 2. Adanya forum tanya jawab. 3. Guru mengevaluasi secara lengkap. 4. Kemajuan belajar siswa dapat diketahui jelas. 5. Begitupun kelemahan dan proses pembelajaran sehingga perbaikan pembelajaran dapat dilakukan secara tepat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Arif. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesilapan. Untuk tahap pertanyaan, kita lanjutkan ke via adlink. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.